Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Nah, lanjut ya. Nah, yang belum kenal saya, perkenalkan, hello, I'm Miss Tami, I'm Civic Education Teacher. You can find me at Instagram at tamipbi atau di email utamif370@gmail.com. Nah, sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut saja. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama adalah mengimplementasikan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, mengimplementasikan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mengimplementasi nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir, yang keempat, itu mengimplementasikan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, penasaran kan bagaimana penjelasan dari saya? Yuk, kita langsung aja. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar tawuran pelajar. Nah, jangan ditiru ya. Oh iya, nanti ada beberapa gambar yang itu mungkin nilainya negatif atau gambar-gambar negatif gitu, dan saya harap jangan ditiru oleh anak-anak, oke? Bisa dong. Nah, ini adalah salah satu gambar dari tawuran. Nah, tawuran ini gunanya untuk apa sih? Apa untuk melihat seberapa jago kalian, seberapa hebat kalian. Nah, itu tidak ada artinya. Coba kalau kalian itu lebih ke arah positif, misalkan ikut cerdas cermat, ikut perlombaan yang benar-benar itu mengeluarkan skill kalian. Kalau seperti ini pasti merugikan banyak orang kan? Nah, ini itu adalah hal-hal negatif. Nah, ini akan berdampak pada perpecahan atau disintegrasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya ini. Nah, ini coba dibaca dulu. Mantan lurah sebagai Pinocchio. Nah, kira-kira itu benar atau enggak? Tuh, sampai ini menghina. Isinya ujaran kebencian, mantan lurah kan pesek. Nah, itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari berita hoax. Di mana sekarang ini banyak sekali berita hoax, betul? Nah, salah satunya kemarin itu yang beberapa hari ini sempat beredar adalah berita tentang obat anti corona yang sudah sudah ditemukan. Nah, di salah satu YouTubernya punya salah satu artis. Nah, ketika wawancara dengan salah satu dokter. Nah, apakah itu bisa dibuktikan? Nah, sampai-sampai sekarang itu ada yang melaporkan kepada polisi atau pihak yang berwajib, karena ini tuh bisa menjadi pemicu kerusuhan di antara masyarakat, pemicu kekhawatiran di masyarakat. Apalagi posisinya sedang seperti ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, apakah ada nilai Pancasila di dalamnya? Apakah ada nilai persatuan? Jelas tidak, karena dua hal ini itu dapat terjadinya disintegrasi atau perpecahan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, yang kalian ketahui ini apa sih selain peristiwa kedua tersebut? Peristiwa apa saja yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang? Nah, ini banyak loh. Contohnya aja kemarin pas Idul Adha itu ada prank. Prank apa, Miss? Nah, prank ini menceritakan tentang apa?
bungkus hewan kurban, daging kurban itu yang ternyata isinya adalah sampah. Sampai-sampai orang yang jadi YouTuber tersebut itu, yang viral tersebut itu ditangkap oleh polisi dan dijatuhkan hukuman selama 10 tahun. Nah, ini tuh akibat dari disintegrasi, terutama pemicu perpecahan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, hal-hal negatif tersebut jangan sampai ditiru oleh kalian semua, oke? Bisa kan? Nah, selanjutnya. Nih, ada, nggak kelihatan ya, maaf ya. Ini adalah handphone Apple. Terus kemudian ini ada siapa nih? Kalian pasti tahu. Ini adalah itu ya, boy band gitu, boy band asal Korea. Maaf, saya kurang tahu itu boy band siapa. Nah, selanjutnya ada film Korea yang dulu lagi hits banget, The Scandal of the Sun. Terus difilter dengan Pancasila. Nah, ini adalah beberapa gambar. Nah, ini nih yang HP Apple, tuh habis itu boy band Korea, terus ada drakor juga. Nah, ini tuh harus diapain? Nah, karena ini budaya dari Korea, nah belum tentu sama dengan budaya Indonesia, makanya perlu difilter dengan Pancasila. Nah, apa sih hubungannya dengan gambar yang di bawah itu, Miss? Nah, gambar yang di bawah itu menceritakan satu keluarga yang sekarang tuh sibuk sendiri, semuanya megang HP, megang gadget, dan lain sebagainya. Sampai anjingnya itu tuh megang gadget. Nah, apa sih maksudnya? Ya ini itu, harusnya itu semua orang itu bisa berkumpul, bisa seperti zaman dulu. Ya emang gak harus seperti zaman dulu sih, cuman kan bisa, maksudnya mereka saling berkobrol, bercengkrama, seperti yang azas kita tuh ada azas kekeluargaan. Nah, ini kalau kayak gini kan sibuk sendiri. Nah, nggak ada itu yang namanya interaksi jadinya yang jauh semakin yang dekat semakin jauh. Nah, hal ini nih yang sekarang marak terjadi. Dan selanjutnya, dan ini tidak boleh. Karena apa? Karena malah terjadinya apa? Acuh tak acuh, tidak ada kepedulian, dan lain sebagainya. Nah, cuman gara-gara apa? Gara-gara handphone. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah apa coba? Ada yang bisa berpendapat? Ya, ini adalah tarian yang menggunakan gambang kromong ya. Ada gong, terus ada bal, terus ada gendang, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan perpaduan antara apa? Indonesia dengan negara asing. Nah, yang main coba lihat, yang main gendang, yang main balungan, dan lain sebagainya itu adalah orang-orang luar, bukan warga Indonesia. Nah, kalau misalkan orang luar sudah bisa memainkan, udah bisa menari seperti itu, ya lama-lama budaya kita bisa dong diambil oleh negara lain. Kalau kita sendiri, orang Indonesia itu tidak melestarikan, tidak mempelajarinya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya ayo generasi muda, mulai kita belajar tarian daerah, mengenal alat musik daerah, mengenal lagu-lagu daerah, dan lain sebagainya. Ya, oke? Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan ya. Anak-anak, selanjutnya ada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila? Ada 5. Ada nilai ketuhanan, 1, ketuhanan Maha Esa, itu nilai ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu berarti nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. 4, nilai kerakyatan. Dan 5, nilai keadilan. Nah,
kelima nilai itu harus kalian miliki, harus kalian tumbuhkan di dalam diri kalian. Nah, supaya apa sih? Nah, supaya kalian tuh benar-benar jadi warga negara Indonesia. Nah, karena Pancasila ini diambil dari jati dirinya bangsa Indonesia, bukan jati diri bangsa negara lain. Nah, ini juga yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, yang membedakan dengan negara-negara lain, coba, adakah negara lain yang memiliki Pancasila? Tentu jawabannya tidak, hanya Indonesia yang memiliki Pancasila. Nah, selanjutnya, nilai-nilai dari Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan yang namanya perkembangan zaman. Makanya ideologi Pancasila itu bersifat terbuka, yaitu beriringan dengan beriringan dengan perkembangan zaman yang ada seperti sekarang ini tentunya. Lanjut ya. Nah, nih coba kita lihat gambar apa sih ini? Nah, ini itu adalah gambar kebudayaan daerah disimbolkan dengan pakaian-pakaian ada yang Madura, Palembang, terus ada Sulawesi, ada Bali, ada Kalimantan, dan lain sebagainya. Indonesia itu sangat indah, sangat multikultural, dan perbedaan-perbedaan di masyarakat itu sangat banyak. Ada perbedaan suku, ras, agama, budaya, antar golongan. Nah, semua itu harus kita satukan. Nah, seperti sila keberapa? Ya, betul. Selanjutnya, nah nih, ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, semua ini tuh kita punya, malah beraneka macam. Ada yang tarian pakai kecak, tarian Bali, terus ada tarian Jawa, ada tarian macam-macam lah pokoknya. Dan itu semua harus kita lestarikan bersama nih kalian generasi muda. Ya, jangan sampai nih kalian gara-gara nonton Korea biasanya berdance, biasanya joget kayak boyband Korea kayak gitu. Tapi apa? Kalian melupakan budaya daerah sendiri. Kalian gak bisa nari Jawa atau nari Sunda dan lain sebagainya, nari kecak, nari Bali, nari Jaipong, nari apalagi banyak pokoknya. Nah, seperti itu. Pokoknya kalian boleh nih tahu budaya-budaya di negara lain, tapi jangan sampai lupa sama budaya dari daerah kalian sendiri. Oke? Bisa? Miss yakin kalian itu anak hebat, anak yang mencintai negaranya. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi yang pertama itu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Apa sih yang dibahas tentang politik dan hukum ini? Yuk kita lihat. Nah, ini gambar apa sih? Ini adalah gambar aparat KPK yang mau menangkap tersangka KPK. Nah, KPK itu apa sih? Nah, KPK itu pemberantas korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, untuk apa? Untuk menangkap orang-orang yang telah melakukan korupsi di Indonesia. Para pejabat, para pengusaha, dan lain sebagainya yang apa? Melakukan penyelewengan kekuasaan dengan mencuri harta negara dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai miliaran, bahkan triliun rupiah. Dan itu semua merugikan bangsa Indonesia, apalagi pemerintah dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada gambar 2019 ganti presiden. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari politik. Nah, politiknya seperti apa? Iya, jelas ganti presiden. Uang masa jabatannya sudah habis, jadi itu bukan sesuatu yang dalam arti pemberontakan dan lain sebagainya. Tapi ini emang sudah harus diganti. Tapi akhirnya yang menang adalah tetap Joko Widodo. Cuman ganti aja pasangannya kemarin Yusuf Kala, sekarang diganti dengan Pak Ma'ruf Amin. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada substansi revisi Undang-Undang Terorisme. Nah, ini nih juga menjadi permasalahan, ada politiknya, ada hukumnya. Orang-orang yang terlibat di dalam proses revisi ini
juga harus diperhatikan kayak gitu. Karena ini sempat jadi bahan pembicaraan juga, bahan koreksian dari para ahli. Nah, beberapa bulan lalu juga ada undang-undang itu yang yang juga direvisi, yaitu undang-undang yang menyatakan itu tuh, masih ingat nggak, ayam tetangga kalau berada di di perkarangan tetangga bayar denda berapa? 10 juta dan lain sebagainya itu. Nah, itu tuh hal-hal yang harus dikaji ulang di masyarakat, karena pengertian dari politik dan hukum itu sangat multitafsir kalau kita tidak paham bahasa dari hukum. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini, kita akan berbicara tentang yang namanya lembaga negara. Lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara itu banyak, ada yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bagian-bagiannya apa aja? Ada DPR, MPR, ada presiden, wakil presiden, nanti bawahnya ada menteri-menteri, terus ada yang yudikatif itu ada MK, KY, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hak asasi manusia juga nih. Nah, ada beberapa yang di masa Orde Lama itu hak asasi manusia itu sangat dibatasi. Kita tidak boleh berpendapat, tapi di sekarang ini kita boleh berpendapat, tetapi kurang bertanggung jawab. Contohnya apa, Miss? Contohnya ketika ada unjuk rasa, ada demo, apa yang mereka lakukan? Mereka itu membakar ban, membakar kain, atau membakar yang lainnya, bahkan ada yang membakar motor sekalipun. Nah, selain itu juga merusak pagar gedung MPR kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya merugikan masyarakat, karena pembangunan gedung tersebut pakai apa? Pakai dana dari masyarakat, terutama yang namanya dari pajak dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat merugikan, betul tidak? Nah, selanjutnya ada yang namanya demokrasi. Demokrasi ini berhubungan sama pemilu. Nah, ada golput dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada hukum. Nah, hukum ini ya di peradilan. Bagaimana hukum itu ditegakkan? Bagaimana hukum itu tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, itu yang jadi permasalahan. Orang yang mencuri maksudnya mencuri sepeda motor, terus ada yang mencuri uang negara. Nah, ternyata lebih berat mana? Lebih berat yang mencuri motor. Nah, yang lebih berat mencuri motor dibanding yang mencuri uang negara. Nah, itu tuh bagaimana hukumnya? Seperti itu contohnya. Nah, pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti sekarang ini. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan kebutuhan dari masyarakat dan negara. Nah, perkembangan ini lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan lembaga negara yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga negara baru atau lembaga negara dari negara lain. Kita tidak ada pula lembaga negara baru sesuai dengan amandemen itu. Ada beberapa lembaga negara nih yang baru, ada DPD, MK, ada KY. Nah, lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan atau berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan yang namanya Pancasila, seperti itu. Nah, bangsa Indonesia juga menghargai namanya hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi yang mengutamakan kebebasan dari individu yang tidak melakukan kewajibannya tanpa menghargai hak individu lain gitu. Jadi walaupun kita memang ada hak asasi kebebasan untuk berpendapat, tapi kita juga harus menghargai kebebasan dari individu lain, seperti itu. Contohnya ketika rapat kalian mau berpendapat, tunggu dulu sampai orang lain sudah selesai berpendapat, seperti itu. Itu artinya menghargai hak asasi dari individu lain, seperti itu. Namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusunan dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu, yang demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi, nilai-nilai, budaya bangsa. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah, mufakat, dan azas kekeluargaan. Nah, demokrasi tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, tetapi mengutamakan azas kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Nah, sistem pemilihan umum yang tadi sudah ceritakan itu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Contoh perwujudan dari demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Jadi setiap warga negara berhak untuk memilih ataupun dipilih sesuai kehendak hatinya. Jadi nggak ada nih satu orang pun di negara ini yang bisa yang tidak bisa memaksakan pendapat kalian, gitu maksudnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, pembangunan dalam bidang hukum diarahkan terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, hukum nasional ini harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, yang kedua itu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang sistem ekonomi ini yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, ada azas kekeluargaan. Nah, azas kekeluargaan itu ciri khasnya apa sih? Ciri khas dari yang namanya koperasi. Terus yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini untuk apa? Untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, ini ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada demokrasi ekonomi. Nah, prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Nah, ini semua itu kenapa harus miliknya negara? Kenapa harus dikuasai negara? Kenapa nggak dikuasai oleh individu atau swasta? Nah, ini supaya negara ini berperan untuk menjaga keadilan, karena biasanya kalau misalkan kita serahkan kepada yang lain, itu bisa hanya mensejahterakan orang-orang atau golongan-golongan tertentu aja gitu. Oke, bisa ya sampai sini ya yang ekonomi. Selanjutnya yang ketiga itu ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sosial budaya itu ya yang berkembang di masyarakat tentunya. Nah, selanjutnya, nah ini gambar apa sih? Ini adalah gambar itu ya anak-anak punk. Anak-anak punk. Terus itu yang sebelah sana juga ada gambar ada gambar apa tuh? Ini klub malam. Nah, dua hal ini seperti yang tadi Miss Tami bilang, jangan dicontoh hal-hal yang negatif, oke? Nah, ini Miss cuman memberikan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila aja. Nah, lanjut. Nah, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dengan Pancasila. Selanjutnya, masyarakat di sekitar kita selalu mengalami yang namanya perubahan sosial dan budaya. Nah, agar perubahan tersebut tetap terarah pada nilai-nilai Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Nah, sistem nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu terus dikembangkan agar lebih maju dan lebih modern, sehingga ini tuh dapat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu. Namun modernisasi ini itu bukan berarti westernisasi, tetapi apa? Tetapi lebih diartikan pada proses perubahan menuju arah kemajuan. Kemajuan ini bukan arti westernisasi ya, harus kita sesuaikan dengan budaya orang-orang barat dan lain sebagainya. Tidak. Nah, ini nih yang tadi Ibu katakan proses, tapi bukan westernisasi, tapi proses perubahan menuju arah kemajuan, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai sosial yang sesuai dengan Pancasila ada apa aja sih? Nah, nih ada kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus ada semangat kerja keras, terus disiplin, sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, ini yang harus kita lestarikan, yang harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya itu kalau sikap feodal, sikap eksklusif, paham kedaerahan yang sempit, maksudnya paham kedaerahan sempit itu paham yang cinta sekali pada daerahnya tetapi memandang daerah lain itu rendah kayak gitu. Jadi itu seseorang yang punya paham ini tuh bisa menghina orang lain yang berbeda daerah dengan dirinya kayak gitu. Jadi bisa terjadi perpecahan gitu. Nah, ini juga budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila itu. Nah, contohnya tadi, PAM itu kan tidak sesuai dengan apa? Nilai-nilai Pancasila. Dan tadi ada klub malam juga tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ini semua tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita lestarikan. Bahkan cukup tahu aja dan paham kalau itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi yang sebelahnya ini ada nilai kemusyawarahan, nilai kekeluargaan, serta gotong royong itu boleh sekali kalian tiru, boleh sekalian kalian tumbuhkan dalam diri kalian. Karena nilai-nilai Pancasila itu yang sudah Ibu katakan berulang-ulang kali bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang berasal dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kalian itu benar-benar harus tumbuhkan dalam diri kalian. Kalau kalian warga Indonesia, bangsa Indonesia, ya harusnya kalian punya nilai-nilai dan jiwa-jiwa dari Pancasila itu sendiri. Oke? Ibu yakin kalian jadi smart and good citizen. Selanjutnya, nah ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kalau ini kita itu bicara tentang apa sih? Nah, yuk langsung aja. Nah, yang pertama, landasan hukumnya itu ada di pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, selanjutnya juga ada nih di Undang-Undang RI nomor 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Nah, ini dua-duanya ini kita patut contoh dan kita patut pahami, patut ketahui juga. Nah, dan kedua pasal tersebut merupakan dan menegaskan bahwa perlunya ada partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mempertahankan upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita nih juga jadi salah satu komponen dari usaha bela negara. Nah, selanjutnya, salah satunya nih yang biasa terjadi di masyarakat itu ada poskamling, tuh sistem keamanan lingkungan. Ada beberapa kan biasanya orang tua kalian, ayah kalian atau kakak kalian itu yang ikutan siskamling. Nah, yang kedua ada nih pecalang nih. Nah, pecalang ini adalah apa ya? Keamanan gitu di masyarakat yang enggak. Yang jadi tuh pecalang itu adalah lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Nah, ini pecalang ini biasanya di Bali kalau misalkan sholat Jumat, yang warga Islam itu sholat Jumat, pecalang ini nunggu kita dipersilahkan menjaga keamanannya dan lain sebagainya itu. Nah, uraian dari penjelasan ini memperjelas dan membuktikan bahwa kepada kita bahwa Pancasila itu mampu menampung, menyesuaikan dinamika perkembangan di masyarakat. Nah, Pancasila bukanlah ideologi tertutup, tetapi
Pancasila itu adalah ideologi terbuka, di mana salah satu keunggulannya adalah Pancasila ini dapat berkembang dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, Pancasila setiap mempertahankan bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Nah, upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikan sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan itu harus tumbuh, harus kalian praktikkan di dalam diri kalian, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jangan budaya-budaya orang barat nih yang kalian tiru. Padahal budaya kalian sendiri itu adalah budaya yang udah dari turun-temurun, udah dari zaman ke zaman, udah dari kakek nenek kalian, dan itu juga merupakan jati dirinya bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia itu sendiri, karena yang punya Pancasila itu hanya masyarakat Indonesia, bukan negara lain tentunya. Oke? Nah, sampai sini terima kasih atas sudah menonton video ini. Any question? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau kalian ada pertanyaan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, kritik, saran, bisa komen di bawah. Atau kalian bisa DM Miss di @tamipbi atau lewat email di utamif370@gmail.com. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa videonya di like, komen, share, and subscribe supaya kalian itu menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, supaya juga teman-teman kalian nih dapat informasi atau penjelasan materi dari informasi-informasi lain kayak gitu. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.